Dan kali ini kita akan nontonin Ustadz Yusuf P versus Ricardo. Ricardo ini sepertinya pendeta ya. Dan Ustadz Yusuf P sepertinya tidak termakan oleh jawaban-jawaban yang bisa dibilang aman oleh Ricardo. Karena sebenarnya jawaban itu adalah jawaban yang ngambang. Dan dia tahu bahwa Ricardo itu akan kalah. Dan Ricardo bilang bahwa oh, kita beda ya bang, jadi kita nggak usah debat. Tapi dia juga mau mendebat Ustadz Yusuf P. Terus gimana coba? Bingung kan? Ya coba nonton video ini. Selamat malam. Ada bawa pertanyaan emangnya Bang Ricardo malam ini? Ada beberapa sih yang DM saya bang, ya toh. Dan waktu yang semalam kita diskusi, dan waktu dia DM saya, terus saya ledenin gitu. Terus dia juga tidak mampu memberikan pendapat atau jawaban yang pasti, dan dia arahkan saya ke tempat roomnya Pak Ustadz gitu loh. Artinya ada karena banyak yang DM saya juga kan, mereka nggak mampu memecahkannya, makanya diarahkan saya ke sini loh. Tapi sebelum itu artinya begini loh Pak Ustadz, ini kan kita diskusi. Artinya kita diskusi itu artinya kita mampu menerima perbedaan. Biar artinya kalau diskusi tidak bisa menerima perbedaan atau pendapat dari orang lain, berarti kita hasilnya akan song dong. Iya. Ada pokoknya ya kan. Jadi makanya di situ ya mungkin Pak Ustadz mau bertanya apa gitu duluan. Nggak apa-apa, abang nanya duluan nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya. Ini salah satu pertanyaan loh Tat. Katanya dia bertanya gini loh, apa namanya? Katanya Allah sebutan orang Kristen itu diambil dari apa Al-Qurannya orang Muslim. Apakah ada timbul pertanyaan itu atau bagaimana Pak Ustadz? Boleh kalau abang bertanya seperti itu. Kalaunya penjelasannya nih bang ya, apakah yang tertulis Allah di kitab Kristen mengambil di kitabnya umat Islam? Jawabannya jelas pasti bang. Kenapa? Karena gini ya. Kosakata Allah itu muncul ketika Al-Quran itu datang. Sebelum Al-Quran itu datang, bangsa Arab ya menyebutnya nggak ada Allah, tapi Al-Ilah gitu. Dia bahasa menyebutnya Arab. Ilah. Iya bahasa Arabnya. Lalu ketika ada Al-Quran baru ada sebutan Bismillah, ada kosakata Allah gitu. Nah sampai ke Indonesia disadur oleh bahasa Indonesia, dimasukkan Kristen ke dalam kitab mereka. Tapi cara bacanya salah, Allah gitu. Seharusnya kan kalau kita mengambil dari kosakata Arab, maka kita harus membacanya sesuai dengan tata kaidah bahasa Arabnya, yaitu Allah gitu, tebal dia, ada tafkhimnya. Nah gitu. Tapi kalau menurut saya ya Pak, mohon maaf ya, kalau dibilang diambil dari kitabnya saudara kita yang di Muslim, maka pertanyaannya adalah, pertanyaan saya yang duluan ada Alkitab atau Al-Quran? Nah gini, kitab abang yang di abad pertama itu tidak ada yang bahasa Arab. Ya, tapi bahasa Yunani gitu. Iya, memang tidak ada bahasa Arab, betul, bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Lalu ke arah Arab Saudi sana ada peninggalan yang Kristen berbahasa Arab. Ya. Tapi inskripsi Zabat gitu. Ada Nasrani yang berbahasa Arab, bukan Kristen ya bang ya. Ada Nasrani di abad ketiga yang berbahasa Arab. Tetapi apakah mereka menyebut dengan sebutan Allah? Jawabannya tidak. Ya. Mereka sebutannya menyebut dengan kosakata ilah gitu. Baru setelah Al-Quran ada di abad ke-6 baru ada sebutan kosakata Allah. Jadi artinya meskipun Kristen Nasrani lebih dulu ada di Arab, kosakata Allah itu belum mereka ketahui, tidak mereka pakai gitu. Tapi menurut saya Pak, ini kan perjanjian lama itu ada duluan loh. Ini kan kita diskusi ya. Adanya Al-Quran, bukan Alkitab. Kalau perjanjian baru ya itu ada Al-Qurannya duluan, baru perjanjian baru diterbitkan. Iya betul ya. Artinya maksudnya saya gini loh, di dalam perjanjian lama itu kan dia menceritakan tentang penciptaan Allah, dan kita sudah mengenal Allah itu dari waktu masa penciptaan. Jadi mungkin saya menghargai pendapat atau pendapat abang, atau karena begini, yang paham Al-Quran itu ya abang sendiri. Saya nggak mungkin memahami segala sesuatu yang saya tidak paham. Saya satu hal itu, makanya yang membuat saya gini loh, mungkin ajaran kita ya yang tahu kita sendiri. Kemungkinan besar saya juga bisa mengklaim bahwa bisa jadi sebaliknya, tapi itu bukan saya menuduh ya, tapi saya juga saya bisa berandai-andai loh ya, atau Pak Ustadz. Tapi kira-kira menurut Pak Ustadz itu benar apa enggak? Oke, lanjut.
Bentar. Oke, Bang. Ya. Jadi ya kalau jawaban saya seperti itu karena sudah saya teliti dari semuanya. Kosakata Allah itu dari mana asalnya? Dari Al-Qur'an. Sebelum Al-Qur'an muncul memang ada Nasrani dari Arab gitu. Ada Nasrani Arab tapi mereka tidak menyebut kosakata dari Tuhan mereka itu Allah enggak, tapi ilah. Peninggalan inskripsi jabatnya pun al-ilah, bukan Allah gitu. Nah, terkait tentang masalah kosakata Allah ini ya Bang ya, udah lama memang kita protes gitu. Udah lama memang kita protes ke Lembaga Alkitab Indonesia, tapi nggak ada direspon. Nggak ada direspon. Jadi Bang, kalaunya kita ingin tahu ya kosakata Allah itu siapa yang lebih dulu memakai adalah Al-Qur'anul Karim ketika Nabi Muhammad diturunkan wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sebelumnya orang memakai kosakata al-ilah, apakah ilah dengan Allah itu sama? Jawabannya beda jauh. Kalau Allah itu adalah sebuah nama, kalau ilah itu adalah jabatan atau gelar gitu. Nah, Perjanjian Lama menyebutnya dengan Elohim. Bahasa Semitiknya Aramaik ya, bahasa Aramaiknya disebut dengan Allah. Ya. Nah gitu. Bahasa Arabnya setara hanya dengan ilah. Ilahun gitu. Nggak ada Allah. Allah itu memang murni muncul dari Quran. Yang awal saya katakan sebelum saya naik di sini, saya menerima segala ucapan Abang itu mungkin atas versi Abang, tapi mungkin versi saya juga bisa jadi berbeda. Tapi itulah makanya ada perbedaan itu yang menyatukan saya dan Abang ada di sini. Jadi untuk itu saya hargai dan saya penasaran dengan tema Pak Ustadz malam ini. Ya, sabar kita akan berpindah ke tema itu nanti Bang. Cuma kan kayak gini, umat Kristen di Indonesia menyebut kosakata Allah gimana Bang? Allah ya tetap Allah. Allah gitu. Iya. Beda dengan umat Islam kan Allah. Iya, mungkin situ yang menjadi perbedaan. Nah, inilah tidak pahamnya Kristen Bang. Mengambil kosakata Arab tapi tidak paham cara bacanya, tidak paham artinya, tidak paham definisinya. Padahal kosakata Allah itu ada ilmunya di dalam bahasa Arab, namanya lam jalalah. Dia ada tipis, ada tebel gitu penyebutannya. Nah, di situ kawan-kawan kita Kristen yang tidak paham tentang masalah kosakata atau tata kaidah Arab, makanya menyebutnya Allah. Iya. Allah. Umat Islam menyebutnya Allah. Mana yang betul? Jelas jawabannya yang betul adalah Allah, mengikuti kaidah bahasa Arab. Coba Abang baca kayak gini ya. Ya. Ini apa Abang baca? One. Kenapa one bukan one? Hah? Kenapa Abang ngikutin kaidah Inggris? Artinya itu kan ini kan bahasanya jebak aja. Saya pikir itu kan rangkaian bahasa Inggris. Ini kan kalimat jebak aja ya. Itu kayak gitu Bang. Bahasa Arab. Kalau kita ngambilnya dari bahasa Arab, maka sebutan yang betul adalah Allah. Sama kita mengambil kosakata won. Iya. Ya, bukan one dibaca. Dan udah kelihatan ya kalau misalnya dia akan kalah, dia bilang kita ini beda, tapi kalau beda itu kita nggak usah berdebat sih, gini bla 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 bla. Kan kelihatan banget ya kalau dia tuh mencari-cari alasan ya. Nah, video ini setelah ini si Ricardo ini penasaran nih dengan judulnya Yesus pernah sekolah atau enggak. Coba kalian nonton, seru deh. Yang saya penasaran dengan ini tema Yesus pernah bersekolah. Nah, gini, kalau ini ada sebuah video seorang pendeta Ezra Soru, Anda tahu? Iya, tahu. Nah, pendeta Ezra Soru menjabarkan bahwa Yesus di tahun ke-13-nya sampai 29 dia sekolah gitu. Iya, betul. Bentar ya Bang ya. Saya bukakan dulu sama Bang. Iya. History bentar ya. Iya, Bang. Dari umur berapa Bang? 13 sampai 29. Mengisahkan dari Yesus lahir Nih Bang. bisa percaya. Jadi dengan kata lain adalah bahwa mengapa itu tidak dicatat? Jelas karena dianggap tidak penting untuk dicatat, ya. Nah, tapi muncul pertanyaan, Yesus itu memang pergi kemana pada usia itu? Ini saya bahas panjang lebar ini. Tapi kesimpulan saya adalah Yesus tidak kemana-mana. Dia tetap tinggal di Nazaret. Ya, dia tetap tinggal di Nazaret
Pertama lihat Lukas 2:40. Anak itu bertambah besar menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dia pulang bersama-sama ke Nazaret dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar. Jadi dari sini secara implisit Yesus besar di Nazaret. Karena itu dia dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Yesus orang Nazaret itu. Yesus orang Nazaret. Yesus orang Nazaret. Pasti karena dia memang besar di Nazaret. Perhatikan Lukas 4:16. Dia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat masuk rumah ibadah. Berarti Yesus memang besar di Nazaret. Biasa pada hari Sabat ke rumah ibadat, sinagog. Berarti memang Yesus tidak pergi kemana-mana. Dia bikin apa saja kalau begitu di Nazaret. Menurut saya dua hal. Pertama sekolah Yahudi, SD, SMP, SMA. Dia bersekolah. Pertama dia sekolah mikra namanya. Ini sekolah Yesus nih bang. Itu belajar Taurat. Sekolah Yesus nih. Di tempat namanya Bet Haseper, rumah buku. Ini semacam SD. Habis itu masuk Misna. Itu umur 10 sampai 12. Habis itu masuk Talmud di usia 12 sampai 19. Ini semacam SMA. Habis itu untuk melanjutkan sekolah teologi, mereka masuk yang namanya Midras. Dari Midras ini muncul madrasah. Jadi menurut saya Yesus sekolah, ikut sekolahnya Yahudi. Kedua, dia sambil membantu mamanya karena kelihatannya bapaknya mati muda. Yusuf kelihatannya mati muda. Oke. Kita bisa tahu. Stop. Nah, itulah bang. Ya, judul saya Yesus pernah sekolah. Jadi menurut seorang pendeta, pendeta Esra Soru, hilangnya Yesus ceritanya di antara umur 13 sampai 29 tahun dia sedang sekolah. Tanggapan Anda? Tanggapan saya sebenarnya saya komplain dari awal dulu ya. Itu bukan 12, bukan 13 sampai 29, lebih tepatnya 12 hingga 30 tahun ya kan? Oke. Yang barusan Pak dengar baik-baik video itu ada bahasa menurut dia. Dia kan juga manusia biasa. Yang dulu-dulu aja nggak mencatat hal itu, apalagi kan sekarang kita, ya kan? Kedua maksud saya gini loh, kan banyak asumsi soal itu, banyak yang mencari tahu juga, bahkan banyak yang cari tahu tapi sampai sekarang nggak ketemu di mana Yesus dari umur 12 tahun hingga 30 tahun. Namun ada beberapa kalimat yang saya setuju di sekolahnya. Namun ketika Yesus kembali ke Nazaret untuk membantu ibunya sambil mempersiapkan dirinya, karena waktu itu bapaknya Yusuf kelihatan mati muda memang. Setelah Yusuf meninggal, Yusuf profesinya sebagai tukang kayu. Dan di saat Yusuf nggak ada, dia bisa saja dia membantu ibunya sambil mempersiapkan dirinya, begitu loh, Pak, untuk menjalankan misi penyelamatannya, begitu. Ya. Baik, ya pertanyaannya kayak gini bang, apakah abang sepakat dengan pendeta tadi atau tidak dulu? Kalau saya, itu kan dia bilang menurut dia, berarti dia bebas berpendapat, artinya saya juga bebas berpendapat. Menurut saya kayaknya tidak sependapat. Tidak sependapat. Bukan hanya saya, banyak yang tidak sependapat. Baik, berarti ayat-ayat yang dibawakan pendeta tersebut juga salah gitu ya? Itu dia bawakan bukan dalam bentuk ayat. Yang tadi Lukas yang sekian itu memang betul, tapi Lukas itu juga tidak mampu menjelaskan keberadaan Yesus. Yang tadi dia berbicara tentang asumsi dia. Asumsi, baik. Menurut dia. Lalu gimana dengan yang ini bang? Ya. Nih ya, bukan cuma sekolah, Yesus pun kuliah bang. Yesus waktu kuliah. Ini pendeta juga bang. Nih. Tulis agama 6. Nih. Dan pernah ada berita dari Nazaret itu ditemukan sebuah rapor yang diduga rapor Yesus waktu kuliah. Di rapor itu tertulis agama 6. Karena ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia menjawab Bapakku. Olahraga 5. Karena ketika disuruh berenang, dia malah berjalan di atas air. Matematika 4. Karena disuruh menjumlahkan 2 tambah 5. Jawabannya 12. Karena 12 40 sisa. Hanya kimia yang dapat 9. Karena dia berhasil membuat formula mengubah air menjadi anggur. Telah ditemukan rapot atau ijazah Yesus bang, kayak gimana? Coba begini Pak, yang dia bilang telah ditemukan jasa dan raport dia, apakah sampai sekarang ada yang bisa membuktikannya? Nggak bisa, nggak ada. Itu berarti begini, simpelnya begini Bang.
ini maaf kata ya, di antara semua ustadz, apakah abang percaya semua yang mereka katakan semua? Kalau kami kan ada tolak ukurnya, Bang. Kalau dikatakan seorang ustadz jika lepas dari empat itu apa? Al-Quran, hadis, terus ijtihad ulama serta qiyas, maka nggak bisa dipakai ustadz itu. Dan begitu kami juga pun ada tolak ukur. Tolak ukurnya di mana kita berpaduan kepada Alkitab. Nah, kalian lihat sendiri kan, dia bilang bahwa semua itu tergantung dengan Alkitab ya. Semuanya itu kalau tidak sesuai dengan Alkitab berarti salah gitu ya. Tapi kadang-kadang orang dibacakan Alkitabnya itu dibacakan, tapi mereka juga denial gitu loh. Kenapa? Katanya semua itu tergantung dengan Alkitab. Tapi ketika ada ayat-ayat yang menjurus ke vulgar, ayat-ayat yang saling bertentangan, mereka seperti tidak mengimani. Mereka tuh seperti denial, tidak mau mengakui bahwa ada loh ayat kayak gitu di Alkitabmu. Bukan Alkitab, tapi di Bibelmu, di Gospelmu itu ada ayat-ayat kayak gitu. Tapi kok kalian nggak mengimani? Why? Terus yang mana kitab yang asli? Kan ada 66 ya kitabnya ya. Yang asli itu yang mana? Sampai sekarang mereka masih kebingungan menjawab pertanyaan tersebut. Oke, lanjut nonton selanjutnya. Begitu loh Bang. Gitu. Sedangkan Alkitab saja tidak mencatat Yesus dari usia 12 tahun hingga 30 tahun. Artinya semua orang berhak, maksudnya memberi utarakan pendapatnya. Iya, artinya begini Bang, saya agak heran saja. Kok di Kristen seperti itu, Yesus itu ya dijadikan guyonan pun bagi Kristen nggak apa-apa gitu loh. Coba abang juga lihat gini ya. Mohon maaf banget ya bang ya. Video-video luar negeri itu ada baju gamis putih, merah, selendang merah, main skater tuh. Katanya Yesus lagi main skuter apa skater, lupa saya namanya. Artinya begini loh, Bang. Kalau kita berbicara soal Tuhan, itu kan ketuhanan terlepas daripada manusia biasa. Melakukannya juga wong manusia biasa. Apa yang harus kita patukan dari situ? Makanya ada sedikit bahasa bahwa ada satu bahasa di dalam Alkitab banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Wong dia Kristen tapi belum tentu itu dia taat. Wong dia Kristen tapi belum tentu dia mengerti Kristen. Aku percaya di sini juga wong semuanya Muslim tapi belum tentu mengerti tentang Muslim itu sendiri. Maaf ya Bang. Iya. Jadi bagaimana menurut Abang tentang asumsi ini? Ya kalau kayak gini Bang ya, saya rasa ya perlu diperbaiki dari internal kekristenannya atau pendetanya gitu ya. Jangan ngomong sembarangan gitu loh. Sesuatu yang gak masuk akal sering disampaikan oleh pendeta di publik masalahnya. Gitu. Itu sebenarnya bukan nggak masuk akal. Maksudnya kembali lagi ke topik pembicaraan. Itu mungkin pendapat mereka. Artinya ketika dia bilang pendapat itu bukan suatu ajaran atau bukan suatu kebiasaan. Itu mungkin berlaku kepada oknum atau mungkin cara dia berpikirnya masuk ke situ. Itu ya Bang ya. Jadi karena begini loh Bang. Begini. Di dalam kita Kristen, Alkitab itu sebagai pedoman. Tuhan sebagai Tuhan sebagai cermin kita untuk menjalankan hidup ini. Jadi ketika Abang membandingkan Yesus dengan manusia yang berpakaian itu ini dan itu ini, maaf itu juga bukan pedoman hidup kita atau cerminan hidup kita. Karena begitu. Ya. Jadi kan memang tolak ukurnya itu dari kitab Anda kan kayak gitu. Tolak ukurnya bagaimana Bang? Enggak. Sekali lagi katanya menurut dia berarti pemikiran dia sendiri. Oke, jadi kalau menolak ukur kebenaran itu artinya maksudnya dari pedoman hidup Anda yaitu kitab Anda gitu. Jika pendeta tersebut berbicara bertentangan dengan kitab Anda maka nggak bisa diambil pendapat pendeta itu, betul kan? Kita ini kan semua diberikan hikmat. Artinya kita diberikan hikmat untuk berpikir. Artinya kita juga tidak bisa langsung menyalahkan dia salah atau bagaimana begitu. Artinya kalau di kita sih lebih jatuhnya ke apa yang kamu perbuat itulah yang mempertanggungjawabkan. Tapi Bang, di kitab Anda itu apakah Anda yakini 100% gitu Bible itu? Iya, saya meyakini 100%.
Ya, kalau saya Meskipun tidak dapat dibuktikan gitu. apanya yang Ya, tidak atau dapat? bertentangan dengan sains. Dari segi apanya? Contoh ya, di kitab Anda ada mengatakan ujung langit. Nah, itu di mana ujung langit itu? Begini loh, Bang. Jadi gini, Bang. Ya, di kitab Anda mengatakan bumi itu datar. Nah, itu. Wong begini loh Bang, maaf saya potong. Sebenarnya itu hal-hal yang lumrah. Untuk diskusi sebesar ini, apalagi kita menjual ke publik dengan penonton yang sebanyak ini, saya pikir itu hal-hal yang kecil. Karena begini loh Bang, yang sebenarnya tidak ada bobotnya kalau kita bahas juga loh. Tapi karena kebetulan abang bertanya, maka saya menjawab. Ya Bang, ya. Nggak mungkin Tuhan bilang dari tengah atau dari samping, dari kiri, dari kanan. Nggak mungkin. Artinya ketika dia bilang dari ujung itu dia memanggil semua. Tapi karena Alkitab itu sebagai jalan atau sebagai arahan hidup kita, maka di dalam Alkitab itu bukan berarti dia tulis begini hanya kita sebatas begini, enggak. Dia hanya membuka logika kita, dia hanya membuka cara berpikir kita. Tidak semua langsung dia bilang begitu kita. Artinya kalau dari ujung dia menarik, dia membawa semuanya tanpa terkecuali. Begitu loh Bang. Contoh kayak gini, Bang, yang bikin bingung ya. Ya. Di sini ada penjuru bumi dari ujung bumi sampai ujung langit. Ujung bumi, ujung langit ini di mana gitu? Bikin saya heran aja. Kalau ujung bumi dan ujung langit, yang kembali lagi, yang saya sudah jelaskan dari awal ya Pak ya, bahwa itu hanya sebenarnya bahasa-bahasa sederhana, namun dia merangkul semuanya tanpa terkecuali. Kan nggak mungkin dia bilang dari tengah. Atau Tuhan Yesus sendiri bilang dari samping atau kiri kanan. Kalau dia bilang dari ujung berarti semuanya direkap menjadi satu loh. Coba lihat nih, keempat penjuru bumi. Bumi ada sudut pula. Yang sekarang abang percayai bumi ini apa? Datar atau bulat? Enggak, bukan datar, bukan bulat, enggak terlalu bulat dia. Bumi itu kami membahasakannya terhampar gitu. Terhampar, ya memang bumi betul. Kalau dalam bahasa bahasa yang kita tahu dan kita belajar selama ini kan begitu ya, dia belajar itu. Tapi itulah bahasanya ketuhanan. Maksudnya di dalam Al-Quran juga kalau dia berkata apapun yang di dalamnya, wajib hukumnya kita harus mengikutinya. Mungkin karena begini loh, ketika perkataan Yesus atau kata-kata yang tertulis dalam kitab suci, ya kita kan kembali lagi, kita kan manusia biasa, namun lebih mudah untuk dicerna dan lebih gampang untuk dilakukan. Makanya artinya kayak gini Bang, sesuatu ya yang saya rasa beriman itu juga tidak langsung imani saja gitu. Tapi kan sesuai dengan pengetahuan dan akal kita. Kan kayak gitu. Kalau itu saya setuju. Kalau untuk itu saya setuju. Makanya kalaunya ada mengatakan ujung langit tapi tidak ditemukan, terus ujung bumi tidak ditemukan, terus apa yang mau kita ambil dari ayat itu? Kalau tertera dia di kitab suci gitu. Itu kan kembali lagi yang saya bilang, kita Alkitab itu membuat kita lebih gampang untuk memaknai hidup, lebih gampang untuk berpikir. Ketika dia bilang dari ujung, artinya dia menyangkut semua tanpa terkecuali. Itu makanya ada pertama hingga yang ke ujung. Ketika bahasa ujung itu ada, berarti dia merangkul seutuhnya, bukan kita telan mentah-mentah begitu saja loh, analoginya seperti itu. Kalau kita telan mentah-mentah seperti itu ya maka gimana ya, kita juga terombang-ambing, tidak tahu penjelasan. Artinya tidak semua orang bisa berpikir seperti itu ya. Maksudnya tidak semua orang bisa berpikir, boleh bebas lah, apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka pikirkan ya bebas. Ya kalau kami di Islam nggak bisa kayak gitu Bang. Ya karena ada aturannya di agama kami itu, nggak bisa ngomong sembarangan juga gitu. Ada disiplin ilmunya. Kalau dia bertentangan atau melalui asumsi pribadi sendiri, ancamannya neraka gitu. Sama juga kita Bang, kita jalankan kita ini begini Bang, maaf ya, itu ancamannya neraka. Kalau kita ngomong sembarangan atau lakukan sembarangan aja, abang tahu akibatnya apa? Mampus atau mati. Iya, jadi saya rasa semua sama aja, cuma tergantung daripada pemikiran masing-masing, apa yang mau dia bawakan. Seperti abang ini misalnya, abang naik ke sini, abang tahu apa yang harus abang lakukan, abang tahu apa yang harus abang bicarakan untuk bisa untuk bisa meyakinkan penonton abang, misalnya seperti itu. Ya maksudnya ya kan, ya karena abang memahaminya, ya kan. Demikian juga kami, abang dapat memahami, mencerna gampang apa ajaran abang, saya juga sebaliknya. Namun kalau orang lain cuma mau pengen coba-coba
atau mau pengen cari tahu itu susah loh ketemu. Susah ya, makin menyesatkan memang ya. Terus tentang Islamnya Anda ada mau bertanya? Begini Bang, satu pertanyaan lagi ya. Kalau menurut versi saudara kita yang di Muslim, Al-Quran itu adalah kitab yang paling sempurna. Betul lah Bang? Tetapi yang saya dengar atau yang saya sempat nggak sekilas pendengaran atau yang saya tahu, bahwa di dalam Muslim itu kan memang sholatnya 5 waktu. Betul. Tetapi tidak diajarkan atau tidak ada cara sholat yang bagaimana yang diajarkan di dalam Al-Quran itu sendiri, sehingga hadis selalu berpatokan kepada hadis dan juga ulama. Apa itu? Kalau kitab yang dianggap sempurna kan dia mencangkup atau dia mengetahui semua yang akan terjadi dan harus apa yang kita lakukan, bukannya seperti itu ya. Baik, boleh saya jawab? Iya boleh Bang, boleh. Jadi begini Bang ya, Al-Quran itu kalaunya meringkikan semuanya gitu ya Bang ya. Saat ini di tempat Anda itu pun penuh dengan buku jadinya. Nggak ada tempat Anda di dunia ini. Gitu. Kalau Al-Quran itu merincikan semuanya, ketika dia menurunkan perintah aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'raki'in, bagaimana sholat, takbir, semua dijabarkan oleh Al-Quran, penuh buku dunia ini, satu bumi. Gitu. Jadi bukan berarti Al-Quran selalu Al-Quran yang menjelaskan secara detail. Enggak, yang memahami dari wahyu tersebut adalah utusannya. Utusannya dibimbing oleh malaikatnya. Kan kayak gitu. Nah ketika ada perintah, contoh, dirikanlah sholat, nggak ada dikatakan di dalam Quran angkat takbir, kan kayak gitu. Harus ruku, terus juga harus sujud, kan kayak gitu, nggak ada di dalam Al-Quran. Nah jadi terus baca ini baca itu, nggak ada gitu. Tetapi ketika ada perintah, ada satu perintah, maka yang mengajarkan dari tata cara perintah itu adalah utusannya. Melalui apa? Melalui tindakannya, melalui perkataannya. Makanya ada hadisnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat, kata Nabi. Baru dijelaskan, dicatat kayak gitu. Jadi bukan berarti sempurna itu harus detail Al-Qur'annya sendiri, bukan. Yang namanya kitab sempurna itu Bang, satu hukum tapi penjabarannya sangat banyak. Gitu. Gitu. Contoh gini Bang, contoh gini ya. Kita mempunyai kitab KUHP di Indonesia. Kitab KUHP ya, dikatakan di situ mencuri dipidana 6 tahun. Cuma kayak gitu di kitab KUHP. Tapi nggak dijelaskan di kitab itu bagaimana cara mencurinya, siang malam atau apa yang dicuri, berapa banyak yang dicuri, enggak kan? Iya. Tapi artinya rinciannya ada di kitab lain gitu. Bukan berarti kitab KUHP ini tidak sempurna. Undang-undang kita bukan. Seperti itulah Al-Quran. Al-Quran itu kitab undang-undang, kitab hukum. Jadi satu hukum diturunkan maka akan dirincikan oleh Rasulnya. Jadi seperti itu Al-Quran itu yang dinamakan terperinci. Gitu Bang. Sebenarnya banyak sih yang saya maksudnya berbeda pendapat sih. Cuman itulah yang tadi barusan saya ngomong dari awal, bahwa yang paham Muslim hanya Muslim itu sendiri. Jadi untuk itu saya tidak menggugat. Tapi sebenarnya kalau lewat pemikiran seperti kita mencari celah, sebenarnya banyak celahnya. Cuman itulah manusia atau itu yang dia anut dan itu yang dipercaya. Jadi yang lebih tahu. Artinya gini Bang Ricardo, andaikan Al-Quran itu satu tok Al-Quran aja, nggak ada kitab-kitab lainnya, itu nggak sempurna bagi Muslim, enggak. Kenapa? Coba kalaunya Al-Quran aja tok kan kayak gitu, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Ini sholat kayak gimana ya? Nggak ada tata caranya di Quran. Jelas nggak sempurna Al-Quran jadinya. Nah, karena sempurnanya Al-Quran itu, dia satu kata aja beribu makna, maka banyak hadis dan kitab-kitab yang menjelaskan satu kata. Bayangkan kayak gitu. Jadi artinya dirincikan oleh apa? Oleh Rasulnya. Jadi seperti itu Bang. Bukan berarti kalaunya Al-Quran, tok Al-Quran aja itu gak sempurna kayak gitu. Kitab apaan macam itu?
Maaf ya. Berarti yang sempurna itu Bible. Bisa jadi seperti itu ya. Kalaunya Bible, kalau saya lihat tok Bible kan tidak ada mengambil di kitab lain kan? Iya. Nah, bagi saya nggak sempurna Bible itu. Kenapa? Iya Bang. Nah, alasannya kenapa? Ada cerita di Bible yang sejarahnya tidak dapat dibuktikan. Apanya yang tidak dapat dibuktikan? Contoh, ya, di Matius 27 nomor 52. Dan kuburan-kuburan terbuka. Lalu orang yang meninggal, orang kudus yang meninggal bangkit. Mana sejarahnya itu? Itu berarti kalau kita cari di Bible aja, satu Bible itu nggak ada sejarahnya. Maksud begini loh Bang, setiap situasi yang terjadi di dalam Bible itu pasti ada saksinya. Ada waktu ada saksinya, ada waktunya kapan, semuanya itu lengkap. Ada jalan alur ceritanya seperti apa. Iya. Nah, satu begini juga Bang, di dalam Al-Quran itu juga kadang-kadang itu sendiri kan tidak menjelaskan situasi atau kapan peristiwa itu terjadi, dan mereka sering apa juga mengaitkannya dengan budaya atau tradisi biasanya. Nah, artinya Bang ya, kalaunya kita sebut cuma Al-Quran Talk atau Bible Talk, sudah sempurna? Jawabannya tidak. Ya. Artinya apa? Kita memerlukan perincian gitu dari kitab induknya, itu baru sempurna kitabnya. Coba kalau ini kita Bible aja tok, kita cari lagi di Bible, tapi nggak ada, stuck kita di situ. Makanya kan kita harus ngambil dari sejarah ilmuwan yang lain, mungkin ada penelitian atau ada yang menuliskan di tanggal sekian, tahun sekian, karena tercatat di Bible kan gitu. Tapi kalau kita tok Bible aja, kuburan terbuka, banyak orang kudus bangkit, jalan-jalan ke kota, kapan terjadinya, tahun berapa, catatan sejarah dari kerajaan mana yang mencatatkan ini, kan kayak gitu. Kalau di kitab kami, kalau abang bacanya sekali lagi seperti yang tadi barusan, karena kitab kami kan gampang itu dibacanya. Menurut manusia kan gampang bacanya, tapi menurut kami Kristen aja, kalau kami jalaninya atau kami membacanya atau kami melakukannya tidak disertakan dengan iman, kami tak mampu. Artinya begini loh Bang, kalau memang niatnya abang cuman mencari letak kesalahannya saja, itu susah ketemu. Percaya deh sama saya. Wong kami juga yang Kristen juga belum tentu semuanya baca dari Kejadian sampai yang terakhir. Artinya begini loh, ayat Alkitab itu udah bisa dibaca sepotong-sepotong atau sepanggal-sepanggal. Iya, gini Bang, saya kan udah sering katakan, saya udah tamat baca kitab Anda itu selama 7 tahun. Bukan berarti saya menampilkan satu potongan ayat itu saya nggak ngerti konteksnya. Udah saya baca gitu, semuanya dari perikop tersebut. Maka akan ada pertanyaan yang saya tekankan di ayat yang mana, itulah yang saya tampilkan. Bukan berarti kita tidak membaca keseluruhan, bukan. Jadi Bang ya, bagi saya kitab yang sempurna itu jika dia menurunkan satu kosakata, maka akan banyak buku yang merincikannya. Tuh, top. Tapi kalaunya cuma satu kitab saja tok di situ, tapi stuck di dalam situ juga, nggak sempurna itu kitab. Berarti Gitu. Gini loh, kalau kitab kami itu yang ada selanjutnya lebih kepada kita beriman untuk menjalani. Percuma biar 10 atau ini menurut kami ya, percuma ada Alkitab 10 atau bermacam-macam bermodel kalau kita nggak beriman atau nggak betul-betul pengen tahu atau betul-betul merendahkan hati kita sebelum kami mencari kebenaran, itu susah Bang. Artinya bukan di masalah di bukunya, manusianya itu gimana loh responnya dengan yang sudah ada gitu loh. Ya contohnya kayak gini Bang, ketika kita menganggap satu kitab itu sempurna, tentang masalah tata cara nikah ya, di kitab Anda tidak ada dijelaskan, atau pembagian warisan nggak ada gitu. Namun memang setahu saya, ini karena juga mungkin di tempat ini nggak ada Alkitab, setahu saya ya Bang ya, makanya itu yang tadi saya barusan bilang, Alkitab simpelnya dia menaruh garis-garis besar, atau dia sudah menaruh atau menulis hal-hal yang memang mengingatkan kita tentang hal-hal itu loh. Beginilah, coba bagaimana Bang? Contoh ya, ketika Bible itu tidak menuliskan tentang masalah pembagian warisan, kayak gimana kita mau baginya? Gimana kita mau menjalankan isi kitabnya? Kalau pasti harus ada perinciannya. Iya,
Ya memang betul, memang harus ada perinciannya secara manusiawi. Tetapi secara ketuhanan itu Tuhan sudah mengingatkan kita loh. Artinya sesuatu yang suci, sesuatu yang harus dibagi bersamaan, rata, tidak ada kurang, tidak ada lebih, itu sudah diatur. Contoh cara ibadah juga kayak gimana? Ya cara ibadah kita yang seperti abang lihat selama ini kita ke gereja. Atau maksudnya apa cara ibadah yang mana nih? Beda-beda kan cara ibadahnya. Yang satu begini, yang satu begitu. Nah begini loh. Heran saya. Di dalam Kristen ini kan satu agama Kristen, ya kan? Tapi itu ada nama berbeda-beda aliran loh. Tapi tetap tujuan kita itu sama, ya kan bang ya? Tapi ibadahnya caranya beda-beda gitu. Sebenarnya enggak kepada beda-beda tata cara ibadahnya, cuman kepada musiknya, terus antusiasnya juga beda-beda. Jadi setiap sekte itu bikin cara ibadah sendiri. Maksudnya cara ibadah itu kembali ke gerejanya masing-masing. Oh iya, berarti kayak gitu teman-teman, beda-beda, tergantung dari gerejanya gitu. Misalnya begini, kalau Muslim kan ada dua ini, ada Muhammadiyah sama apa itu bang? Oh gini bang, beda dengan sekte yang seperti itu. Kalau di Muslim itu dia mau Muhammadiyah mau NU cara sholatnya sama. Cara sholatnya sama. Gitu. Masjid manapun cara sholatnya sama semua. Iya, ini kan misalnya ini kan saya kasih pemahaman aja karena tadi juga supaya gampang dicerna itu loh. Gini, seperti misalnya gini loh. Kan teman saya juga kan banyak yang Muslim. Kebetulan saya kerja sekarang ini di tempat saya itu tempat usaha kecil-kecil saya itu hampir 99% itu Muslim karena mereka pendatang juga karena pedagang ya kan bang. Yang saya tahu bahwa NU dan Muhammadiyah itu kita lihat saja waktu puasa sama lebarannya itu ada yang duluan, ada juga yang dari belakang. Oh iya. Ya, maksudnya kalau kita bicara tentang ibadah ya. Iya, kalau itu bukan ibadah, itu tergantung dari urusan menentukan sesuatu atau hilal yang dilihat dari bulan kan kayak gitu. Ada punya metode masing-masing. Bukan berarti itu merusak akidah antara Muhammadiyah dan NU. Enggak. Ya, mau mereka berbeda harinya, tetap aja cara ibadah sama, cara wudhu sama, Tuhannya sama. Kayak gitu. Sama. Kalau kita di Kristen juga sama bang, gitu loh. Kayak yang tadi abang jelas, poinnya di Kristen juga kita sama. Tuhan kita sama, tujuan. Cuma kan kayak gini di Kristen itu kan tergantung gerejanya kata abang tadi. Artinya cara ibadahnya setiap gereja itu berbeda-beda gitu. Gini loh bang, memang setiap ibadahnya bukan berarti berbeda, terus kita berbeda, artinya berbeda Tuhan enggak kan? Tetap Tuhan yang sama. Ya memang maksud saya gini, artinya bang, tidak ada di Kristen itu tata cara aturan beribadah yang tetap yang dirincikan oleh kitab Anda. Itu yang saya maksud. Tapi di gereja itu ada. Di gereja. Iya, artinya kan Anda ngikutin gereja, bukan tertulis di kitab Anda. Artinya kan nggak bisa kita sebut cuma Bible saja menjadi sempurna, nggak bisa gitu. Artinya begini loh Pak. Maksudnya sama seperti yang tadi saya menjelaskan yang pertama itu loh. Sebenarnya kita itu cuman beda-beda kan ada aliran ini, aliran dia beda dengan dia caranya mungkin satunya lebih bersemangat, yang satunya lebih ke musik gitu. Tapi yang satunya kita kalau Protestan kan lebih tenang, lebih yang satunya lebih semangat untuk memuji Tuhan kayak gitulah. Tapi saya rasa saya jelaskan pun abang juga nggak paham karena maaf bang ya, karena memang kita berbeda pada dasarnya begitu loh. Iya, memang kayak gitu. Artinya kan gini, kalau ada satu induk, ya contoh nih, Yesus mencontohkan sujud kan kayak gitu dan berdoa. Bagaimana Yesus sujud, maka semua Kristen kan harusnya seperti itu gitu. Apapun sektenya, karena tokoh utamanya adalah Yesus. Nah, sebagaimana di Islam tokoh utamanya adalah Nabi Muhammad, makanya dia peringatkan sesuai sabdanya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli", salatlah kamu sebagaimana aku salat. Semua Islam aliran apapun sama salatnya jadinya. Gitu. Jadi apa berpatokan di Yesus cara ibadah cara itu. Pertanyaannya gini kan, kalau kita di dalam kamar kita pun juga itu kita nggak semua berdiri bisa kita sujud ya gitu. Artinya kita menyerahkan dan merendahkan hati kita di depan Tuhan. Pada saat itu yang Yesus lakukan juga, dia merendahkan dirinya karena pada saat itu dia menjelma sebagai manusia sepenuhnya untuk menanggung setiap dosa perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri gitu ya, itu. Iya, kalau itu saya tahu bang. Artinya tata cara ibadah ini tidak ada yang satu paripurna di dalam Kristen gitu. Nah itu yang saya maksud. Oh begitu ya, abang lihat dari sisi itunya ya.
Artinya kan tidak apa ya, berbeda-beda setiap gereja, cara ibadahnya berbeda dengan muslim, mau masjid manapun, sekte apapun, aliran apapun, cara ibadahnya sama gitu. Iya. Kalau kalian nonton dari awal sampai akhir, kalian bakal melihat satu pola di mana ketika dia itu diserang dengan Alkitabnya sendiri, dia bilang, wah kita beda ya, kita beda, kita nggak bakalan bisa sama. Tapi ketika dia tuh pengen nyerang, terus akhirnya serangannya tertangkis oleh Ustadz Yusufpi, ya dia diam terus ganti pembicaraan, terus kita tuh beda ya, aku tuh nggak mau debat ya, kayak gitulah, kelihatan banget kok kalau kalian nonton dari awal sampai akhir. Nah itulah yang sering dilakukan oleh oten-oten, katanya mereka beriman kepada Alkitabnya, tapi ketika dibacakan Alkitabnya, Alkitab mereka sendiri dibacakan sesuai dengan verbatim, A ya A, B ya B, mereka tuh seakan-akan denial gitu loh. Itu adalah masalah karena dia tidak mengakui atau tidak mengimani sepenuhnya kitabnya. Begitu, artinya begitu ya. Karena ada denial di dalamnya. Dan yang jadi masalah berikutnya adalah mereka tuh tidak punya indikator